torang menyadari kalau torang menyadari torang itu berdosa, tidak bisa apa-apa. Torang memerlukan juru selamat. Itulah mulai anugerah. Nah, itu anugerah dimulai di mana usaha manusia berakhir. Kita tidak bisa sama sekali untuk menyelamatkan diri. Jadi Alkitab tidak pernah menggambarkan anugerah sebagai sesuatu yang kita peroleh. Bukan karena kita baik sehingga kita dapat anugerah. Justru kita berdosa dan tidak mampu. Oleh karena itu kita perlu juru selamat. Dia bilang begini, ya, kita diselamatkan oleh anugerah melalui iman. Itu bukan pekerjaan kita. Oleh karena itu kita tidak boleh menyombongkan. Karena anugerah itu kita diselamatkan oleh anugerah. Nah, nanti kita akan tahu siapa itu anugerah itu. Baru Roma 5, 6, 8, 10 ini mengatakan pada waktu kita lemah, pada waktu kita ayat 8 pada waktu kita berdosa, ayat 10 pada waktu kita seteru dengan Tuhan, Yesus mati untuk kita. Jadi Yesus menebus kita bukan karena kita baik, justru kita lemah, kita berdosa, dan kita seteru dengan Allah. Oleh karena itu, Allah tidak menunggu pertobatan sebelum Allah bertindak. Justru kita berdosa, lemah, dan seteru, disitulah Allah menyelamatkan kita. Itulah anugerah. Ya. Jadi bukan pekerjaan baik atau bukan karena keadaan kita. Justru karena kita sangat parah di dalam hal status kita. Nah, itulah yang pertama ya. Yang kedua, anugerah tidak menurunkan standar Allah. Jadi banyak orang berpikir, oh kalau kita dapat anugerah so beres semua. Tidak. Ada standar yang harus kita ikutin karena kita sudah dapat anugerah ya. Anugerah itu memperlihatkan bagaimana Yesus telah memenuhi standar kesempurnaan Allah demi kita. Yesus melakukan hukum Taurat secara sempurna, oleh karena itu bisa menjadi mediator. Matius 5:48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Nah, bagaimana kita bisa sempurna? Kita bisa sempurna karena Yesus menjadi di pihak kita. Yesus yang menyempurnakan dan atas nama kita. Itu sebabnya Allah tidak menurunkan standar. Kita diselamatkan karena Yesus telah mencapai standar kesempurnaan pada waktu Yesus mengambil rupa sebagai manusia. Oke, yang ketiga, 2 Korintus 5 ayat 21. Anugerah bukanlah sesuatu yang murah, melainkan sesuatu yang amat mahal. Karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Hal itu membutuhkan pengorbanan Kristus. Anak yang tunggal dari Allah Bapa diutus ke dunia untuk berkorban, untuk mati. Untuk kita, itulah anugerah. Pertukaran secara double. Artinya dosa kita diberikan kepada Yesus di atas kayu salib. Dan Yesus memikul dosa kita sehingga kita bisa dibenarkan oleh Bapa. Dosa kita diperhitungkan kepada Yesus. Kebenaran Kristus diperhitungkan kepada kita. Itulah yang disebut double transfer. Kita mentransfer dosa kepada Yesus. Yesus mentransfer kebenaran kepada kita. Sehingga Bapa melihat kita benar. Bapa melihat kita melalui Kristus. Coba tolong baca 2 Korintus 5 ayat 21. Ini Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kristus dibuat berdosa oleh Allah karena kita. Apa artinya? Itu dosa kita ditransfer kepada Yesus di atas kayu salib. Itu yang Tuhan Yesus bilang, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena Yesus memikul dosa kita yang amat sangat. Itu sebabnya pengorbanan Kristus itu karena untuk kita. Supaya Allah melihat kita benar. Itu kebenaran Kristus ditransfer. Ya. Pengorbanan Kristus itu bukan sempurna adanya.
Nah, ketiga ini, anugerah bukan sekedar ajaran. Anugerah adalah seorang pribadi. Anugerah pada akhirnya terungkap bukan sebagai sebuah gagasan atau ajaran, melainkan sebagai Yesus Kristus yang hidup di tengah-tengah kita, atau Yesus Kristus yang dipersatukan dengan kita, itu yang union with Christ. Itulah anugerah. Anugerah adalah Yesus, karena anugerah itu pribadi yang diemban oleh Yesus sebagai pribadi untuk menjadi buah sulung supaya kita dijamin kebangkitan daging kita akan bersama-sama Yesus di surga. Karena ada ayat bilang, awalnya kita melihat secara suram kepada Yesus, tapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Bagaimana kita bisa lihat muka dengan muka kalau Allah itu roh? Harus ada manusianya. Nah, itu sebabnya kita akan melihat muka dengan muka Yesus yang adalah Allah dan manusia. Oke, jadi Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Kasih karunia sama dengan anugerah. Tapi karunia sendiri itu adalah spiritual gift. Karunia berbahasa lidah, karunia mengungkapkan bahasa lidah, karunia bernubuat, karunia menyembuhkan, spiritual gift ya. Pemberian Tuhan untuk memampukan seseorang akan sesuatu hal, misalnya bisa berkhotbah. Tapi kali kasih karunia sekarang di TB2 sudah diganti menjadi anugerah. Yohanes 1 ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Oleh karena itu hukum Taurat menyingkapkan dosa, anugerah menyingkapkan keselamatan. Ia menghidupinya. Jadi bukan hanya Yesus menjelaskan anugerah atau melalui Yesus, tapi Yesus menghidupi anugerah itu. Anugerah mendorong perubahan, bukan hidup yang pasif. Jadi kalau kita hidup pasif, berarti kita belum ada anugerah. Karena anugerah mendorong perubahan, bukan hidup pasif. Anugerah tidak membenarkan kemandekan rohani. Anugerah memberikan kekuatan untuk transformasi yang nyata dan abadi. Coba baca Titus 2 ayat 11 dan 12. Jadi, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Karena anugerah Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Apa itu? Karena di Efesus 2 ayat 8-9, kita diselamatkan oleh anugerah melalui iman. Itu sudah nyata, sudah terjadi buat kita. Itu yang dimaksud ayat 1 ini. Kemudian ayat 12 begini. Ia mendidik kita. Siapa ini ia ini? Kalau di atas kan anugerah Allah. Nah, setelah ayat 12, ia ini anugerah Allah. Siapa ia ini? Yesus. Yesus mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan, atau anugerah mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan dunia. Itu negatifnya. Dan supaya kita hidup bijaksana, positifnya. Kita hidup bijaksana dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Nah, di sini ada 3 ya. Hidup bijaksana berarti kita perlu diri kita hidup bijaksana, bisa mengerti firman dan menjalankan firman. Itu hidup bijaksana secara pribadi ya. Adil. Ini sesama kita. Kita harus adil dengan sesama kita. Dan beribadah di dalam dunia sekarang. Beribadah kepada Tuhan. Jadi menyangkut pribadi kita supaya bijaksana, adil dengan sesama, dan beribadah kepada Tuhan. Nah, ini yang anugerah selalu mendidik kita sehingga kita tidak bisa pasif. Anugerah tidak selalu menghilangkan beban kehidupan. Karena Paulus 3 kali minta ya. Coba tolong baca 2 Korintus 12 ayat 9.
Namun jawab Tuhan kepadaku, cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka memegang atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Anugerah memberikan kekuatan. Anugerah menopang iman kita ketika keadaan tidak berubah. Nah ini, anugerah membentuk identitas, hubungan, dan kehidupan sehari-hari. Anugerah membentuk kembali siapa diri kita dan cara kita memperlakukan orang lain dan cara kita menjalani hidup. Anugerah mengubah cara kita memandang diri kita sendiri. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, anugerah memulihkan identitas. Kita adalah ciptaan baru. Baru Efesus 4 ayat 32. Anugerah juga mengubah cara kita memperlakukan orang lain. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Allah di dalam Kristus mengampuni kita, itulah anugerah ya. Oleh karena itu kita harus mengampuni orang lain. Itu mengubah cara kita memperlakukan orang lain. Yohanes 1 ayat 16, anugerah bukanlah sesuatu yang terjadi sekali saja. Anugerah adalah sesuatu yang dialami setiap hari. Yohanes 1 ayat 16. Sebab dari kepenuhannya kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Anugerah demi anugerah itu kalau bahasa Inggris from grace to grace. Jadi grace yang pertama kita dapat untuk diselamatkan, tetapi kita beriman kepada grace yang akan datang, yang disediakan Allah berlimpah-limpah kepada kita yang mengharapkan anugerah yang melimpah ruah di depan kita. Oleh karena itu, from grace to grace. Jadi bukan sekali-kali. John Piper, dia bicara mengenai future grace. Apa artinya future grace? Jadi menurut John Piper ini, kita yang diselamatkan oleh anugerah, oleh karena itu kita mengucap syukur dengan penuh rasa syukur menerima keselamatan yang kita tidak layak terima, tetapi karena kasih Tuhan melalui pengorbanan Kristus dan diaplikasikan oleh Roh Kudus kepada kita, sehingga kita dibenarkan dan diselamatkan. Oleh karena itu, kita sangat mengucap syukur. Itu anugerah yang kita sudah terima. Tetapi kita mengharapkan anugerah akan terus membimbing kita. Itu yang disebut future grace. Kita harus beriman kepada anugerah yang akan datang. Jadi hidup kita selalu penuh dengan anugerah. Selalu berpegang kepada anugerah. Oleh karena itu, di sini dia bilang anugerah adalah sesuatu yang dialami setiap hari. Nah, ini konklusi ya. Anugerah adalah Allah mencintaimu sebelum engkau berubah. Tadi kan kita lemah, kita berdosa, kita seteru dengan Allah, tapi Yesus mati untuk kita. Masih berdosa, Allah sudah mencintai untuk menyelamatkan. Kedua, Tuhan mengampuni apa yang tak bisa engkau perbaiki. Pada waktu kita jatuh dalam dosa, sama sekali kita tidak bisa perbaiki untuk datang kepada Allah. Tapi Allah mau datang kepada kita melalui mengutus anaknya yang tunggal mati untuk kita. Supaya kita dibenarkan. Itulah. Ketiga, Tuhan memberi kekuatan untuk hal-hal yang tidak bisa engkau atasi. Satu ungkapan dari Martin Luther ya. Tuhan mampukan aku untuk melakukan perintah-Mu. Tetapi sesudah itu perintahkanlah apa saja yang engkau inginkan untuk aku lakukan. Teolog terkenal dari Inggris pada zaman Agustinus abad ke-45, dia bilang ini
Ini sesuatu yang nggak mungkin. Kok minta dulu kekuatan untuk melakukan apa yang Allah perintahkan, baru dia bilang, kita kan punya kemampuan untuk melakukan. Kenapa harus minta Allah untuk memampukan kita? Tapi ini Agustinus punya pernyataan. Ini semua ada di dalam Alkitab. Misalnya siapa yang bisa baca 1 Korintus 6 ayat 19-20. Tadi kita sudah baca anugerah tidak membuat kita pasif. Nah, kita mesti perlu aktif ya. Supaya betul-betul anugerah bekerja di dalam diri kita. Nah, ini 1 Korintus 6, 19-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu semua adalah bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu, roh yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan berharganya telah lunas dibayar. Karena itu mulai Allah dengan tubuhmu. Nah, ayat 19, kita itu telah dibeli secara lunas. Nah, kalau itu disejajarkan dengan di Petrus, kita telah dibeli oleh darah yang kudus, Yesus Kristus. Oleh karena itu kita bukan milik kita sendiri. Nah, diberikan Allah dulu, kita dibeli dulu dengan harga yang mahal, dengan darah yang kudus. Dan oleh karena itu kita menjadi baitnya Roh Kudus, baru kita diperintahkan ayat 20. Oleh karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tidak mungkin Allah bilang muliakan Allah dengan tubuhmu, baru aku akan menebus kamu dengan darah yang kudus, dengan yang begitu mahal. Dikasih dulu, ditebus dulu dengan darah yang kudus, lunas, baru kita diperintahkan. Kemarin kita bahas mengenai amanat agung. Yesus sudah diberikan kuasa dan menjamin akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Baru Tuhan Yesus bilang, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi diberikan dulu kemampuan, baru kita diperintahkan. Tidak pernah disuruh tanpa diberikan kemampuan. Ayat 18, hal ini menjadi landasan-dasar bagi perintah tersebut. Dasar untuk perintah yang akan diberikan. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Bagaimana kita mau melakukan ini kalau tidak disertai Yesus? Tidak mungkin. Grace ini diuraikan G-R-A-C-E. Ini grace ke bawah ya. Artinya God's riches at Christ's expenses. Artinya ini harus diuraikan cukup panjang kan. Kekayaan Allah apa diberikan kepada kita, ini tidak dijelaskan kitanya, diberikan kepada kita melalui pengorbanan Kristus. Itu artinya ya, God's riches at Christ's expense. Jadi kekayaan Allah diberikan, kekayaan atau anugerah atau berkat-berkat Allah diberikan kepada kita melalui pengorbanan Kristus, salah satunya berkat keselamatan. Harus melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Baru nanti diaplikasikan oleh Roh Kudus kepada setiap kita. Itu pekerjaan Allah Tritunggal yang maha agung buat kita. Kepanjangan dari faith, iman. Forsaking all, I trust Him. Jadi kita meninggalkan semua untuk supaya kita hanya mempercayakan diri kepada Kristus. Nah ini ya, F-A-I-T-H, faith. Waduh, ternyata anugerah itu luar biasa buat kita. Beda dengan karunia. Karunia itu setelah kita menjadi orang percaya, diberikan kemampuan-kemampuan khusus. Bahwa mulai dengan anugerah itu adalah pemberian Allah, bukan karena usaha kita. Kemudian dengan anugerah itu kita juga beroleh standar yang tinggi di dalam keimanan kita.
sebagaimana dengan Kristus sendiri yang mempunyai standar sebagai Allah, kita juga hidup sebagai orang percaya memiliki standar yang ada di dalam Kristus. Dan kita juga di dalam anugerah itu yang saya ringkaskan adalah sebagai pribadi daripada Yesus Kristus itu. Berarti di dalam kita memiliki anugerah itu kita memancarkan Kristus yang ada di dalam kehidupan kita ini. Jadi kita tidak menjadi percaya yang pasif, yang sia-sia, tapi betul-betul kita bahkan bereaksi akibat daripada percaya itu sendiri. Kemudian kita juga melalui anugerah itu kita didorong, ya, kita diberikan peranan, kita diberikan kerinduan, kita diberikan satu rangsangan untuk supaya melalui perubahan-perubahan yang kita alami di dalam Kristus, orang melihat, orang merasakan, orang juga menyaksikan bahwa sungguh memang ada perubahan di dalam kehidupan kita ini. Suami istri tentu dia akan melihat perubahan-perubahan yang terjadi. Dulu tidak begini, sekarang sudah begini. Dan ada sesuatu yang lain karena anugerah itu bekerja di dalam kehidupan kita ini. Memancarkan akan kasih Kristus. Dan juga anugerah itu memberi kita dorongan, kekuatan, kemampuan. Supaya kita seperti kata Paulus, di dalam kelemahan dia menjadi kuat. Jadi kita dengan bersandar kepada Kristus, ketidakmampuan kita dirubah menjadi satu kemampuan, kekuatan, sehingga kita dapat melakukan segala sesuatu hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan semata-mata. Kemudian melalui anugerah kita juga membentuk identitas, bukti diri bahwa kita tidak sia-sia. Orang bisa melihat. Karena kalau KTP kita memiliki identitas siapa diri kita, warga negara, umur berapa, beragam. Tapi di dalam anugerah kita memiliki identitas. Identitas apa? Identitas Kristus yang ada di dalam kehidupan kita. From grace to grace. Jadi itu berkesinambungan, berlanjut. Itu tidak pernah berhenti sampai pada akhir hayat kita. Kira-kira begitu aja bisa saya dapatkan ringkasannya. Dan ini sudah menjadi ringkasan untuk bisa dikhotbahkan. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih, Roli. Mendapatkan saya bahan yang baik sekali, rangkaian yang sistematis, dan memenuhi semua apa yang menjadi tugas kita sebagai orang yang melayani. Mungkin ada yang lain, silahkan. Supaya kita explore lagi. Terima kasih, Tuhan berkati. Dari keterangan ini saya mengalami satu koreksi lagi di masa tua saya ini. Ceritanya waktu saya keluarga dari anak saya tinggal di Texas, waktu anaknya jadi cucu saya mencapai 10 tahun, dia sudah klakson-klakson dari jalan untuk mengantar anak ke sekolah, dia tidak datang-datang. Terpaksa papanya, yaitu anak saya yang kedua, turun dari mobil, buka pintu kamarnya, ternyata anak ada di lantai mengutak-utik Bible. Dimarahi oleh papanya karena sudah terlambat ke sekolah. Apa yang kamu cari? Pap, saya mencari yang papa ajar tentang balas kejahatan dengan kebaikan. Di mana tuh ayat itu? Begitu mendadak dia ditanya oleh anaknya, cucu saya. Anak saya telepon dari Texas, Pap, di mana tuh ayat itu? Saya bukannya menjawab, saya menjadi bangga karena ternyata warisan rohani yang saya ajarkan kepada anak sudah diwariskan kepada cucu. Tetapi dengan mendengar ini, jadi anugerah itu sebenarnya bukan sesuatu bentuk yang dapat diwariskan. Kasih karunia, anugerah, tidak begitu seperti yang saya
mengira saya sudah wariskan kepada cucu. Karena sempat saya dengar dari Rolly bahwa kekuatan itu, kemampuan itu dianugerahkan, baru kita Ya, bisa, baru betul, bisa kita apa? Ini betul. koreksi yang saya Ya. alami. Ya, Jadi rupanya tidak dapat dikatakan itu sebagai satu warisan. iya, itu karena anugerah. Kalau Iya, misalnya Bruniko bisa kasih ke anak, bukan karena kemampuan Bruniko, tapi itu karena anugerah yang memampukan. Itu hanya bisa dengan anugerah. Pencapaian kita karena anugerah. Apa yang kita sombongkan? Ya. Bukan Ya. kita karena anugerah. Nah, itu ada gambar yang the miracle of grace. Kita diselamatkan oleh anugerah. Ya. Efesus 2:8-9. Kemudian the power of grace. Kuasa daripada anugerah itu luar biasa. Itu yang tadi Titus 2 ayat 11-12 yang Yoke baca tadi ya. Di mana anugerah telah menyelamatkan manusia itu nyata. Inilah dia. Kemudian anugerah atau ia mendidik kita. Nah, itu dia punya kemampuan untuk mendidik kita, meninggalkan keduniawian, dan kemudian kita bisa hidup bijaksana, hidup Ya. adil dengan sesama, beribadah kepada Tuhan. Itu semua didorong oleh anugerah. Yang pasti kita tidak bisa sempurna, ada jatuhnya. Nah, jatuhnya ada remedi, ada pengobatan dari anugerah. Apa itu? 1 John 2 ayat 1. 1 Yohanes 2 ayat 1. Oh, anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Yoke selalu bilang kita tidak pernah sempurna. Betul. Satu waktu kita akan ada jatuhnya. Tetapi di sini ada pengobatan untuk yang disebut the remedy of grace. Jadi anugerah itu ada semacam pengobatan dari anugerah. Apa itu? Kalau kita jangan berbuat dosa. Tapi kalau kita jatuh di dalam dosa, ada pengantara, yaitu Yesus Kristus yang adil. Disinilah amazing grace. Nanti Roma 8:30 ini golden chain, rantai emas daripada anugerah sampai kepada nanti kita dimuliakan. Golden chain of grace di Roma 8 ayat 30. Yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Mereka yang ditentukan, itu kan Efesus 1 ayat 4 ya kan bilang kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Ya, sudah ditentukan. Kemudian dipanggil, diberikan firman Tuhan, Roh Kudus bekerja untuk melahirkan baru, itu dipanggil. Mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkan. Yesus mati untuk kita transfer dosa kepada Yesus, kebenaran Kristus transfer kepada kita sehingga kita dibenarkan. Itu yang dibenarkan. Mereka yang dibenarkan, mereka juga akan dimuliakan. Grace, grace, grace. From grace to grace. Tidak ada tempat kalau tidak melalui anugerah. Tidak ada yang bicara tentang. Jadi di sini orang dapat belajar bahwa orang justru kekuatan karena orang lemah, dan di anugerahnya yang memberikan orang ketaatan, kesetiaan yang menjadi contoh bagi anak cucu yang orang teruskan, artinya orang wariskan, tetapi itu adalah karena orang kelemahan. Ya. Lepas dari anugerah ada dua hal yang terjadi. Bisa sombong atau patah hati. Wah, saya nggak bisa. Waduh, orang itu lebih baik. Saya ini apa? Nggak bisa apa-apa. Saya gagal. Apa? Apa bedanya anugerah dengan meno? Oh, meno kemarin kan tinggal selama-lamanya. Jadi
Roh Kudus dijanjikan, kan tadi kita sudah ditebus mahal harganya. Sehingga kita adalah bait Roh Kudus. Nah, Roh Kudus yang tinggal di kita itu meno selama-lamanya. Sampai kita dipanggil. Roh Kudus tinggal di dalam kita. Jadi Roh Kudus tinggal dalam kita bahagian dari anugerah. Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Rencana Allah dilaksanakan oleh Yesus, dimeteraikan oleh Roh Kudus, dan dijamin oleh Roh Kudus. Apa balasan kita kepada yang memberi anugerah itu kepada kita? Apa di dalam kehidupan kita saat ini? Itu aja pertanyaan. Ya. Jadi Efesus 2 ayat 8-10. Kita diselamatkan oleh anugerah, bukan pekerjaan kita. Tidak ada 1% atau 0,1% dari kita. Semua pekerjaan Allah itu yang disebut monergisme. Moner satu pihak. Jadi hanya Allah yang melakukan itu. Tidak ada dari pihak kita. Itu monergisme. Kemudian nanti di dalam pengudusan, setelah kita dibenarkan dalam pengudusan, kita dipanggil untuk merespons anugerah itu. Itu namanya sinergisme. Dua pihak. Allah lebih dulu, baru kita merespons. Misalnya contoh ya, kita telah dibeli dengan darah yang kudus. Baru responnya apa? Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Diberikan, baru diperintahkan. Terjadilah sinergisme. Filipi 2 ayat 12 dan 13. Mulai dari 13 dulu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Sampai 13 saja. Jadi 12 dan 13 nanti satu waktu dijelaskan ya. Yang lebih dahulu karena Allah yang bekerja di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaannya menurut kerelaannya. Kemauan kita untuk datang itu karena pekerjaan Roh Kudus. Nah, setelah diberikan kemauan oleh Tuhan, di ayat 12, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kiranya kasih dan anugerah di dalam Yesus Kristus melandasi iman percaya kami, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai, membimbing dan menuntun, serta memelihara perjalanan kami. Terima kasih banyak ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang sudah kami alaskan. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kepadamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Terima kasih.